Dan di situ pun ketika sholat, di depannya itu kayak ada yang lari tapi nggak tahu siapa. Dan gara-gara kejadian tersebut emang nggak bisa khusyuk aja, tapi sholatnya tetap dilanjut pada saat itu kan. Terus ketika udah selesai ngucap salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum. Baru juga mau ngucap dikagetin lagi dengan suara ledakan, jedas jedas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horor. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngebawain cerita pendakian santri lagi. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita nggak pakai ritual dulu karena gua masih di rumah orang nih ya, jadi nggak bisa ritual lah ya. Mungkin besok udah bisa ritual lagi kali kan. Dan karena berhubung kemarin ada berita apa ya, nggak ada berita sih. Jadi aman-aman aja, ya sudahlah ya. Kita langsung mulai ke ceritanya aja. Jadi cerita ini tuh dari Toha dan Zaki lagi. Pada saat itu Toha itu lagi stres banget karena dimintain tolong sama seorang temennya. Di situ tuh dia lagi mikir keras, yang dimana Toha ini kan seorang mahasiswa, tapi dia udah lulus nih cuy. Dan ketika udah lulus kan otomatis dia punya junior. Juniornya itu masuk penjara. Alasannya adalah gara-gara ada sebuah tragedi di gunung yang ngebuat 2 orang pendaki itu meninggal. Dan Toha itu dimintain tolong untuk cari bukti bahwa dia ini tidak bersalah. Bukan semata-mata cari bukti yang gimana ya. Jadi ada sebuah kejadian di mana memang si temennya ini, kita sebut aja namanya Eja ini, itu tuh dipitnah cuy. Yang sebenarnya nggak seperti itu. Sedangkan buktinya itu ada di salah satu handphone. Tapi handphonenya itu bisa dibilang hilang atau tertinggal di salah satu gunung yang pada saat itu ada tragedi. Nah dari situ si Eja ini dipitnah sama temen-temennya. Nah teman-temannya ini tuh kayak bersekongkol. Jadi mereka juga nggak tahu menau. Sampai dituduh ya udah yang dikambing hitamkan kurang lebihnya adalah si ini cuy, siapa yang namanya si Eja ini gitu kan. Nah pada saat dimintain tolong kan ngerasa bingung juga sebetulnya karena apa yang diucapkan sama tim ini tuh kayak benar, tapi apa yang dipercaya sama temennya ini juga dia percaya gitu karena tahu yang masuk penjara ini adalah orang baik menurut pengakuan Toha pada saat itu kan. Jadi dia tuh diliputi kayak gambling begitulah, kayak bingung dan ragu pada saat itu. Terus gara-gara kebingungannya ini kan akhirnya ditanya sama Jaki. "Lu ngapa sih, Ha? Gelisah banget." "Ah, nggak tahu nih, gue dimintain tolong tapi gue serba salah. Ditolongin salah, nggak ditolongin juga salah. Memang kenapa?" Toha ini bilang, "Lu tahu kan kasus temen gue yang masuk penjara gara-gara tragedi di gunung yang temennya 2 orang meninggal?" "Iya gue tahu, lu juga udah dengar, lu juga udah cerita pada saat itu." "Terus yang jadi bingung apa emangnya?" "Ah jadi menurut pengakuan si Eja dia itu tidak bersalah. Ada sebuah bukti menunjukkan bahwa buktinya itu ada di salah satu handphone. Tapi kan gue ngerasa bingung, handphone itu di mana? Sedangkan aduh untuk gunung ini jujur, gunung ini tuh adalah gunung yang paling gue malesin banget gue naikin." "Loh memang kenapa?" "Gunung ini adalah Gunung Malabar yang dimana dulu itu pernah jadi tempat diksar gue dan teman-teman. Pada saat diksar gue banyak mengalami kejadian yang bisa dikatakan sambil nengok kiri dan kanan Toha ini.
"Ngapa sih pala lu kayak begitu?" Biar emak gua nggak tahu, gua dulu hampir meninggoy di gunung ini. Kata si Toha tuh pada saat itu bilang kayak begitu. Loh kok bisa? Iya bisa lah, namanya juga apes, musibah mau gimana. Dan gua tahu banget karakteristik dari gunung ini. Apalagi map yang dikasih atau lokasi yang dipilih itu masih sama dengan seperti apa yang gua lakuin dulu. Padahal ketika gue jadi senior, gua udah merekomendasikan ke banyak pihak atau ke tim gua untuk tidak merekomendasikan lagi gunung ini karena menurut gua terlalu beresiko. Bukan perihal tentang gunungnya aja, mulai dari hawa, mulai dari mistisnya, mulai dari hewan buasnya pun gunung ini sangat-sangat tidak rekomendasi. Terus Jack ini bilang, terus problemnya apa tentang temen lu? Dia minta cariin gua HP di sana, sedangkan gua kalau mau nyari HP ke sono bingung. Teman-teman gua udah semuanya tuh udah pro. Jadi Toha ini kan punya beberapa tim, punya beberapa teman yang dimana temennya juga udah ngecam banget dengan berita yang beredar bahwa si Eja ini salah. Sedangkan Eja tahu orang yang paling bisa berpikir jernih, orang yang paling bisa dinegosiasikan gitu kan, itu cuman si Toha doang. Dimana Toha itu orang yang tidak mengambil keputusan di satu pihak gitu cuy. Sedangkan teman-temannya itu udah kayak, "Ah bodo amat lah, toh gue juga bukan tim dia, ya udah salah-salah," gitu. Wajar lah namanya juga orang salah pasti akan berkelit. Tapi entah kenapa untuk Toha sendiri itu merasa kayak bukan keharusan, tapi dia pun kayak merasa ada sesuatu yang ngeganjel kalau nggak ditolongin nih. Jadi feeling dia pun mengatakan bahwa Eza ini nggak salah sebetulnya. Sampai akhirnya Jaki ini bilang, "Lu mau nyari buat ngilangin rasa penasaran lu? Kalau lu mau nyari, ayo. Tapi kalau mau nyari, tunggu waktu yang enak. Karena gue juga kan harus izin. Kalau minggu depan gimana?" Toha ini agak sedikit ngerinyitin dahi. "Ya udah deh, kalau masih minggu depan, nanti gue coba ajak beberapa teman gue, siapa tahu mereka mau nyari atau mau ikut gabung juga." Oh ya udah. Udah tuh selesai obrolannya di situ kan. Singkat ceritanya, ternyata temen-temennya itu nggak ada yang mau nyari. Temen-temennya ini kayak bilang, "Lu ngapa sih, Ha? Masih ngebelain orang salah aja? Udah tahu itu orang salah, kenapa lu masih belain?" Toha itu kayak diem aja. Toha nggak bisa ngomong apa-apa kan, tapi kayak ya udahlah namanya juga ikhtiar, kita cari tahu aja siapa yang salah, siapa yang benar. Teman-teman itu bilang, "Lah itu dari tim-timnya aja, itu udah bilang bahwa si Eja ini bersalah. Lah lu kenapa dibelain?" Wah dari situ tuh udah kayak agak sedikit gesekan lah, ada gesekan dari Tohan dan timnya ini karena berbeda pendapat tuh kan. Dan singkat ceritanya karena temennya juga nggak setuju, nggak sepakat, ya udah tuh kan mau nggak mau Toha sama Jaki jalan berdua aja pada saat itu. Dan pada saat itu juga Jaki tuh udah ngasih tahu tentang dia mau ke sana, tanggal berapa, hari apa dan sebagainya itu udah dikasih tahu. Tapi temen-temennya nggak ada yang support. Mereka ini berangkatlah ke kaki Gunung Malabar. Untuk naik ke Gunung Malabar ini, mereka tidak melalui jalur resmi atau yang biasa dipakai pendaki. Karena memang jalurnya itu adalah jalur untuk diksar mereka atau diksar mapalanya si Toha dan timnya gitu kan. Jadi mereka punya jalur sendiri ke situ. Dan itu tuh kayak stay di salah satu desa gitu kan. Dan ketika udah stay di salah satu desa, kebetulan Toha juga kenal dengan orang-orang sana, warga desanya. Toha gitu kan, "Mau naik ya?" "Iya nih, mau berdua aja." "Oh acara kampus kah?" Dia bilang gitu kan. "Ah enggak, cuman kangen aja karena kan aku udah lulus," dia bilang gitu. Walah gitu. Dengar-dengar kemarin itu kan ada kasus ya, gini-gini gimana. Ya begitulah pokoknya gitu kan. Jadi si warga ini tuh nggak tahu cuy, nggak tahu menahu tentang, tapi tahu tentang ada yang meninggal dari kampusnya itu tahu, tapi nggak sepenuhnya tahu kenapa-kenapanya. Karena warga desa juga tidak punya kebutuhan khusus untuk mencari tahu apa yang terjadi sama timnya si Eja ini gitu kan. Singkat ceritanya setelah minta perizinan dan sebagainya, diamanatin hati-hati dan sebagainya, mereka ini mulailah pendakian. Pada saat itu dimulai sekitaran jam 7. Mereka mulai pendakian. Di situ pun memang Jaki juga sempat merasa takjub dengan jalur atau gunung yang pada saat itu baru pertama kali dia daki
dan vegetasi hutannya itu benar-benar tebal banget. Wih, keren ya, ini hutan lebat banget, gue baru tahu ada gunung selebat ini hutannya yang di daerah Jawa Barat. Toha ini bilang, "Yah, lu kemana aja? Kan kalau soal jalur pendakian kan kenapa bisa dipakai untuk jalur pendakian itu adalah untuk memudahkan dan untuk meminimalisir supaya tidak terjadinya kecelakaan atau nyasar lah. Untuk orang-orang yang buka jalur kayak begini mah yang nggak direkomendasiin lah, apalagi ini kan untuk pelatihan dasar mereka, untuk survival mereka ketika mereka suka dengan alam, supaya mereka tak punya pengalaman, ilmu dan sebagainya gitu kan. Iya sih, tapi gue kayak ngerasa tertarik deh. Kapan-kapan kalau kita ada agenda naik lagi, gimana kalau kita buka jalur aja? Lu mau ngadi-ngadi, lu aja kan tahu kalau mau buka jalur harus buka peta. Kalau harus buka peta, otomatis kita harus nerabas, nerjang dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah, dia bilang gitu kan. Ya buka jalurnya yang udah pernah lu buka aja, kata si Jaki pada saat itu kan. Jaki itu sambil cengengesan aja. Padahal Jaki pun sebetulnya tahu atau pernah juga merasakan buka jalur. Dan Jaki juga itu diajarin sama Toha tentang navigasi, terus ilmu-ilmu lain tentang survival di gunung itu seperti apa. Jadi antara Toha dan Jaki, Toha itu adalah orang yang mengetahui medan. Dan Jaki ini orang yang diajarin sama si Toha gitu kan. Tapi untungnya Zaki itu adalah orang yang cepet tanggap. Jadi dikasih ilmu tuh cepet nangkapnya. Memang secara pengalaman atau praktek itu jarang banget dipraktekin. Tapi ya untuk jaga-jaga aja. Karena kan sebelum-sebelumnya itu Jaki itu sering diajak ke kelompoknya si Toha gitu cuy gitu kan. Jadi sebenarnya ilmunya kepake nggak kepake gitu kan. Tapi kalau udah bisa mah kan ada apa ya, bisa dibilang iya ada manfaatnya lah gitu. Bisa di-sharing ke orang lain atau ke anak atau ke siapa gitu kan. Dan di situ mereka melakukan sebuah obrolan. Dan Toha juga akhirnya ngebuka obrolan. Gue juga sempat ngerasa heran sih sebetulnya. Dalam tragedi itu kok ada yang aneh. Yang dimana yang meninggal itu satu orang perempuan, terus disusul dengan teman dekatnya dari si Eja. Gue ngerasa bingung, kalau memang teman dekat, kalau soal perempuannya gue ngerti. Tapi kalau teman dekatnya, bisa dibilang kalau jauh-jauh dari si Eja tuh nggak mungkin banget. Tapi yang gue bingungin, kenapa ada bekas sidik jari atau memang kayak ya sesuatu hal yang dilakuin sama si sama si Eja gitu kan. Itu yang masih ngeganjel. Gue tahu banget si Eja sama almarhum itu udah kayak adik kakak. Kayak lu sama gua aja, dia bilang gitu kan. Makanya gua sampai mau ngebelain dan memastikan. Tapi sebetulnya yang paling gua benci adalah titik lokasi koordinat yang akan kita tuju nanti. Hah? Maksud lu gimana? Dia bilang kayak gitu kan. Titik lokasi koordinat yang kita akan tuju itu adalah tempat yang bisa dikategorikan angker, wingit, dan jujur. Semua alumni dari kampus gua itu semua rata-rata nyasar. Dan asal lu tahu, dari sekian banyak kelompok, bahkan di kelompok gua pun, di angkatan gua pun, itu ada satu orang yang meninggal. Dan meninggalnya bahkan sampai sekarang itu nggak ditemuin jenazah. Hah, kok bisa? Dan kenapa ketika udah ada resiko seperti itu kampus lu masih milih? Gua itu udah bilang kan sebelumnya bahwa gua tidak merekomendasikan, apalagi gua udah ngeliat background histori sebelumnya. Tapi ya mau gimana, satu suara itu walaupun mungkin gua sebagai pemimpin pun itu nggak bisa buat nentuin titik lokasi yang lainnya. Jadi itu udah jadi kayak habit aja gitu kan. Ah parah sih lu. Udah tahu beresiko masih aja dilanjut. Dan tiap tahun selalu makan korban. Sekarang makan korban 2 lagi. Dan terus-terusan aja kayak begitu. Di situ pun ya mau gimana lagi gitu kan, nggak bisa berkata-kata apa lagi. Terus di mana emang? Ya untuk hari pertama sih harusnya masih di lokasi aman gitu kan. Tapi nggak tahu nanti di hari kedua, dia bilang gitu. Ya untungnya gue bareng sama elu, kata si Toha pada saat itu. Loh emang kenapa? Ya kalau ada lu kan gue agak merasa sedikit nyaman. Oh udah tuh kan. Akhirnya mereka terus-terusan jalan. Dan mereka tidak punya perasaan buruk atau diganggu dengan hal-hal aneh. Mereka cuma menikmati perjalanan.
Jaki mengagumi dengan lokasi hutannya yang benar-benar asri, rimbun, dan sebagainya. Sampailah mereka di area camp pertama kan. Pada saat itu mereka langsung beres-beres, prepare-prepare. Dan mereka santai-santai pada saat itu karena memang jarak dari titik pertama untuk sampai di titik yang memang diarahkan sama si Eja itu lumayan cukup jauh cuy. Jadi 1 hari perjalanan dan mereka harus camp di sana gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih nggak perlu camp di sana, cuman kalau takutnya nggak sampai ketemu barang buktinya gitu kan, ya mereka harus ya mau nggak mau stay lah 1 hari lagi gitu kan. Tapi ketika mereka udah selesai beres-beres dan Toha juga nggak terlalu fokus, Jaki ini sempat bilang, "Ha, emang jalur ini selain kita atau tim lu yang dulu pernah ke sini, emang ada orang lain?" Harusnya sih nggak ada ya. Kemungkinan paling Akamsi. Akamsi pun tidak akan pernah sampai di titik ini. Kenapa? Karena Akamsi juga tidak punya kebutuhan khusus untuk sampai di titik ini. Karena ini adalah titik di mana eh, ancamannya tuh bukan cuma nyasar, tapi hewan buas juga. Ya banyak orang juga walaupun bisa dibilang Akamsi nggak mungkin berani sampai sejauh ini. Apalagi kalau nyari kayu bakar sejauh ini kan lumayan cukup PR juga kan. Oh, emang kenapa lu nanya kayak begitu? Perasaan feeling gua tadi kayak gua ngelihat orang, cuman ya nggak tahu lah, cuman penglihatan atau halu gua nggak ngerti, dia bilang. Toha itu langsung ngerenyitin dahi, "Yang bener lu, jangan mentang-mentang gua naik sama lu, ntar itu demit lagi," kata si Toha pada saat itu begitu. Jaki ini nimpalin lagi, "Ya elah beneran itu kayak orang, tapi gua nggak tahu juga, makanya gua tanya, kalau memang ini sering dipakai, ya gua juga bodo amat," gitu kan. Cuman kan tadinya kalau memang dia, warga itu ke sini kan ya bisalah tegur sapa gitu kan. "Jam berapa lu ngeliat?" Dia bilang. "Tadi sih masih agak sore, gua nggak terlalu, nanya ke lu, cuman kayak, ah ya udahlah gitu paling akamsi," gitu kan. Oh ya udahlah. Mereka itu ngobrol-ngobrol, makan-makan, dan di sini kisaran di setengah 8 malam, mereka merasa bahwa mereka berdua ini lagi diganggu cuy. Jadi ada suara-suara, bahkan ada suara lemparan pada saat itu. Memang lemparan ini tuh nggak sampai ke mereka, tapi kayak tiba-tiba di samping mereka tuh ada batu begini, tek 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 tek, kayak ada yang lempar sengaja ngelempar. Tapi ketika dicek itu nggak ada sama sekali gitu kan. Oh nggak ada, ya udahlah. Terus disusul kayak ada pokoknya selalu banyak suara lemparan-lemparan dan ranting jatuh pada saat itu. Dan di situ mereka berpikiran kayak, "Udah nggak apa-apa." Terus Toha ini langsung ngelirik lah, "Ki, aman kan?" "Aman kok," dia bilang gitu kan. "Aman, tapi kok ada batu tuh, gede banget lagi." Mana memang ada beberapa batu yang segede kepelantangan, itu kalau kena pala mah lumayan gitu kan. Ya kalau cuma ditampakin mah ada Zaki nih, tapi kalau dilempar pakai batu gitu kan, wah itu bukan sulap, bukan sihir sih gitu kan, kenapa lama ya tetap bocor gitu, bahaya lah pada intinya kan. Jaki ini sambil solawatan pada saat itu, "Udahlah makanya lu banyakin solawat biar area tenda kita itu terlindung dari yang namanya bahaya." "Siap bos," kata si Toha itu. Dan memang mereka masih belum lihat penampakan apapun. Dan seiring berjalannya waktu sampai setengah 10 akhirnya mereka masuk ke dalam tenda gitu kan untuk memutusin untuk istirahat pada saat itu. Dan mereka itu pakai lampu tenda tapi diredupin ya, pakai lampu tenda, dan memang pada saat itu pun memastikan bahwa lokasi tenda mereka ini baik-baik aja. Jadi mereka dengerin dulu, tek tek, wah aman nih. Ketika udah aman ya udahlah pules lah mereka tidur kan. Ketika pules mereka dikagetin, baru juga mungkin setengah jam lewat lah mereka itu menjemin mata. Tiba-tiba kayak ada suara tembakan jedar kencang banget pada saat itu kan, dan otomatis mereka berdua kaget. Eh, apaan tuh? Tapi mereka berdua nggak keluar gitu kan. Terus langsung nanya lah, "Di sini nggak ada pemburu kan?" Buset deh. Gua sama hewan buas masih bisa naik, masih bisa ngelawan. Kalau ada peluru nyasar mah, ya gimana ya? Jaki juga udah mulai takut gara-gara suara tersebut. Karena itu suaranya benar-benar beda banget lah pada saat itu kan. Di sini sebetulnya mereka ada beberapa kecurigaan. Karena nanti gua akan kasih tahu kecurigaannya itu apa ya. Di sini tuh ada sebuah kecurigaan. Tapi ya udahlah, nggak terlalu dipikirin panjang. Terus udah suara kayak tembakan ini kenceng, 5 menit kemudian mereka keluar memastikan tenda mereka itu aman. Lirik kanan, lirik kiri. Di sana tiba-tiba Toha tuh ngelihat seolah kayak ada sesosok mata itu menatap ke tenda mereka. Astagfirullahaladzim.
Jaki nanya, "Kenapa lu, Kak?" "Lu lihat noh, itu merah-merah mata apa bukan ya? Coba lu ambil senter." Mau disenterin, karena namanya hewan itu kan mata di malam hari itu kan suka nyala ya, terutama kayak kucing tuh kan suka nyala. Takutnya itu adalah hewan buas kayak macan kumbang dan sebagainya. Pas ketika nyari-nyari senter yang terang disenterin itu udah nggak ada lagi. Memang pada saat itu ada sebuah pergerakan di mana kayak cepet cet gitu kan. Terus udah nggak ada lagi, disenterin lagi tuh pergerakan itu. Walaupun dengan Toha yang pada saat itu nyenterin dan ketakutan, tapi wah nggak ada apa-apa nih, aman, lancar gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Terus di situ tuh Jaki sama Toha tuh bilang, "Kita keluar dulu yuk," dia bilang gitu kan. Ya udah ayo keluar, keluarlah. Mereka nyenterin setiap sisi, tek, nggak ada, bener-bener nggak ada apapun kan. Terus Jaki ini sempet bilang, "Siapapun yang nunggu di sini, tolong jangan ganggu kita. Tujuan kita ke sini cuma naik gunung. Nggak ada tujuan aneh-aneh. Tolong jangan ganggu tim kita." Sambil nginjek bumi 3 kali pada saat itu. Dan setelah itu langsung Jaki ini bilang, "Yuk masuk lagi." Masuk lagi lah mereka ke dalam tenda, disletingin lagi pada saat itu. Mereka ini akhirnya pules lah tidur cuy. Pules tidur, tapi karena memang Jaki pada saat itu suka punya kebiasaan sholat malam lah ya. Dia udah tidur mungkin di kisaran jam 2 jam 3-an, dia kebangun, dia mau ambil wudhu. Cuman sebelum mau sholat malam, Jaki sempet nyium semerbak aroma-aroma yang tidak sedap. Mulai dari wewangian bunga melati sampai bau kemenyan pada saat itu. Nah, cuman bau doang. Udahlah. Terus dia buka sleting tenda. Dingin nih gitu. Terus ngamparin sajadah. Dia tayamum tuh pada saat itu. Sholat malam. Allahu Akbar. Ketika sholat malam ini merasa bahwa di kupingnya tuh kayak dingin sendiri cuy. Enggak yang sebadan-badan ya, tapi cuman pure sebelah kupingnya doang kayak ada yang niup. Gitu kan. Yang ngebuat fokusnya atau tingkat apanya ya, khusyunya itu tuh jadi kayak terganggu. Dan di situ pun ketika sholat, di depannya itu kayak ada yang lari tapi nggak tahu siapa. Dan gara-gara kejadian tersebut emang nggak bisa khusyuk aja, tapi sholatnya tetap dilanjut pada saat itu kan. Terus ketika udah selesai ngucap salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum. Baru juga mau ngucap dikagetin lagi dengan suara ledakan. Jedas, jedas gitu. Tapi yang ledakan pertama ini Jaki ini panik atau kayak kaget. Terus yang panik itu yang di dalam. Toha bangun lagi kan. "Weh, apaan tuh? Apaan tuh?" gitu. Terus ketika udah bangun itu, "Lah, ini bocah kemana?" gitu kan, karena temannya nggak ada kan ya, pas dicek ada di luar, "Gua ada di luar," dia bilang gitu. Terus di sini pun kedengeran suara tangisan. Suara tangisan pilu kayak orang lagi ngerintih pada saat itu. Tapi Jaki itu cuek dan ngacuhin. Dan memang gangguan di malam pertama itu tidak berupa bentuk penampakan yang benar-benar menyeramkan pada saat itu. Cuman sebatas suara, cuman sebatas kayak orang lari, cuman begitu-begitu aja. Jaki itu udah mulai antisipasi di mana semakin dalam perjalanan itu akan semakin bahaya dan semakin menantang. Tapi Jaki juga nggak pernah takut dengan hal yang namanya makhluk gaib. Yang dia wanti-wanti adalah hewan buas. Udah itu aja cuy. Dan singkat ceritanya setelah dia udah zikir dan sebagainya, Jaki ini memutuskan untuk masak pada saat itu. Toha juga agak susah tidur lagi gara-gara kejadian tersebut. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk berdua-duaan aja pada saat itu. Yang dimana ya udah tuh nggak bisa tidur lagi, ya udah nunggu pagi aja. Ketika udah pagi mereka akan jalan gitu kan. Singkat ceritanya mereka ini udah selesai. Ketika udah selesai bangun pagi, masak pagi udah semuanya. Jadi jam 6 itu udah beres semuanya. Dan waktu pun pada saat itu kondisi cerah dan jam 6 mereka udah bisa jalan gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan, udah yuk jalan jam 6 aja. Jalanlah mereka kan. Jalanlah mereka sampai ke titik 2. Di sini ada sebuah keanehan memang. Memang mungkin gara-gara faktor ada sebuah tragedi kali ya. Di mana ada spot yang lumayan cukup susah pada saat itu. Dan kondisinya sebetulnya mereka itu udah naruh tali. Atau Toha ini sama tim lama-lamanya atau sama senior-senior yang lain itu selalu ganti tali.
Dan kalau udah dirasa rusak mereka selalu ganti nih tali ini tuh kan. Tapi entah kenapa tali ini tuh tiba-tiba hilang begitu aja. Dan mengakibatkan mereka itu susah untuk naik. Sebetulnya masih bisa diakalin, toh mereka bawa perlengkapan lumayan cukup lengkap pada saat itu. Udahlah bisa kok dia bilang gitu kan, udah tenang aman, tapi pelan-pelan gitu kan. Ini kan kebetulan jalannya juga nggak terlalu licin, nggak ketimpa hujan kan. Oh ya udah. Dan awalnya mereka itu kesusahan gara-gara faktor pagi kan jalan masih berembun. Dan embun itu kan suka nempel di tanah tuh cuy. Jadi kayak agak-agak lembab lah gitu kan. Dan memutuskan gara-gara susah udahlah tungguin agak siangan biar kena panas. Jadi ditungguin tuh cuy, lama tuh gara-gara faktor tersebut. Dan memang di sepanjang perjalanan Toha dan Jaki itu udah sadar banget dengan penciuman mereka bahwa di sepanjang perjalanan mereka mencium aroma wewangian bunga melati, mulai dari kemenyan dan beberapa wewangian lainnya. Tapi nggak sampai mencium aroma bangkai pada saat itu. Tapi mereka tetap melanjutkan. Dan gangguan-gangguan kecil seperti ada lemparan dan sebagainya mereka masih menghiraukan. Nggak peduli juga pada saat itu. Singkatnya mereka udah nunggu istirahat di sana dan dirasa udah kena panas tuh jalur dan mereka itu bisa tuh cuy. Memang butuh usaha yang cukup PR lah untuk bisa sampai ngelewatin tanjakan tersebut itu. Sampai itu bisa dibilang kayak 3 jaman. Kalau misalkan jalan normal sebetulnya itu jarak tempuhnya nggak sampai setengah jam. Karena tingkat kerumitannya aja jadi bisa sampai 3 jam gitu. Sampai mereka istirahat ngerebah dulu tuh. "Wah happy gua," dia bilang gitu kan kata si Jaki. "Happy happy, ini gimana turunnya?" Ya mau gimana lagi, ya turun tinggal turun. Tapi Toha ini bilang, "Gua nggak mau dah kalau turun harus lewat sini. Kayaknya nanti kita turun harus muter." Tapi gua agak sangsi dengan jalan puternya. Nah jalan puternya ini adalah spot yang dimana titik yang paling ditakutin sama si Toha ini cuy. Tapi gara-gara ada Jaki, jadi sebelum naik ini ketika udah mulai kesusahan 1 jam ini, tadinya niatnya mereka itu kayak mau membatalkan atau mengurungkan karena tidak mungkin gitu kan. Tapi Jaki itu selalu ngeyakin, "Udah yuk bisa yuk bisa yuk." Masa iya lu sama teman-teman lu bisa dulu sekarang nggak bisa gitu kan. Atau orang yang pertama kali bikin jalur bisa, kita nggak bisa. Kecuali kalau ditimpa hujan, cerita. Dan kita kan sama-sama orang yang bisa baca map. Ya udahlah nanti kita jalan puternya. Dan sebetulnya bisa kan. Dan kenapa alasannya? Kenapa jalur ini dipilih? Karena memang dari awal pembuatan jalur tersebut, mereka tuh nggak pernah mau muterin jalur yang lain. Kenapa? Karena ini tuh titik paling angker atau selalu ada aja kejadian. Bahkan temannya Toha tuh meninggal tuh di titik lokasi tersebut cuy. Jadi sebisa mungkin dihindari kecuali emergensi banget baru mereka jalan situ. Selain bisa memangkas waktu, ya mereka juga menghindari yang dimana ya ini mah ancamannya adalah jatuh patah tulang ya begitu kan. Nah kalau ke sana itu udah nggak bisa dijelaskan secara rasional, kurang lebihnya begitu gitu kan. Udahlah, ya udahlah untung sama lu jadi gua mah happy enjoy aja gitu kan. Jalan lagi mereka dan ketika jalan mereka itu sampai di titik bahwa lokasi tersebut kayak seolah ada yang bekas memakai. Tapi entah siapa pada saat itu yang seharusnya ketika tim mereka itu kan udah lama banget ya, tim yang sebelumnya punya tragedi itu kan timnya dari si Eja ini udah lama banget kan. Harusnya itu ya nggak ada bekas seperti ini, tapi Toha itu balik lagi, mungkin ada pemburu yang memang, camp di sini atau neduh di sini dan sebagainya. Jadi tempatnya itu benar-benar acak-acakan kayak bekas diinjek, tapi Toha salah fokus dengan beberapa titik atau beberapa jejak. Jadi aduh. Dan jejaknya itu seolah kayak baru banget. Di mana jejak itu adalah jejak hewan buas seperti macan. Waduh, Toha ini otomatis muter kan. Nggak mungkin nih, ini jejak masih baru dan ini jalur yang dilewatin. Toha ini langsung diskusi sama Jaki. Kita nggak mungkin camp di sini. No, lu lihat. Ada bekas jejak kayak gini. Dan kayaknya emang ini jari pemburu. Pada saat itu pemikiran begitu. Kayaknya kita harus cari spot lain deh. Ya udah yuk cari spot lagi gitu kan. Akhirnya karena memang Toha lumayan cukup ngerti lokasi di situ, ya udah yuk kita cari. Gue kayaknya mulai ingat ada beberapa spot yang lumayan cukup enak dan gak terlalu jauh dari di sini. Ya udah yuk cari, dicari lah, tek sampailah dia ketemu. Nah, dan kondisinya ketika mereka sampai di titik camp kedua ini, itu di jam 1-an cuy. Di jam 1 apa di jam 2-an lah.
kurang lebih jam segituan. Jadi lumayan cukup siang kan, sampai mereka ini langsung beres-beres. Emang lokasinya itu agak sedikit miring, tapi menurut mereka masih oke lah, masih bisa ditidurin gitu kan. Ketika udah, terus Jak ini nanya, "Mau gimana nih? Mau dilanjut besok atau sekarang?" "Ya udah yuk cari sekarang aja. Ya siapa tahu ketemu," gitu kan. Ya menurut rumor sih atau berita yang beredar lokasinya di sini, di sini, di sini. Ya udah cari. Dicarilah. Jalan mereka dan ketika nyari mereka memang ya nyari ke sono, nyari ke sini, udah nggak ada jejak apapun ya pada saat itu. Tapi ketika udah nggak ada jejak apapun, eee, Jaki sama Toha ini ngedengar suara tangisan pada saat itu. Dan suara tangisannya buat Toha itu kayak nggak asing. Suaranya tuh kayak bisa didengar, bisa, eee, tahu. Ini tuh kayak suara nggak asing, kayak gue pernah denger nih suara ini. Walaupun dengan kondisi rintihan ya. Dicari itu, dicari, cari-cari nggak ketemu sumber suaranya. Nggak tahu itu di mana gitu kan. Dan mereka juga nyari barang bukti atau handphone ini tuh nggak ada. Nggak usah handphone lah atau barang apapun yang tercecer gitu, itu nggak ada sama sekali. Jaki juga itu kayak di mana katanya di sini gitu kan. Ah, aku juga nggak tahu. Titiknya sih di sini katanya tuh begini begini begini. Jadi Toha itu udah dibekelin. Menurut pengakuan dari Eja harusnya HP-nya tuh ada di satu titik pohon yang di mana Eja tuh tahu. Dan mungkin kalau dikasih tahu seniornya pun mungkin ngeh gitu kan, tapi itu nggak ada sama sekali pada saat itu cuy. Akhirnya mereka balik lah, karena dirasa pada saat itu udah jam setengah limaan kan. Ya kalau sampai ada tenda mungkin ya jam 5 lah gitu. Sampai mereka benar-benar kaget dengan kondisi tenda itu acak-acakan cuy. Udah kayak benar-benar acak-acakan, sleeping bag mereka acak-acakan. Bahkan jaketnya itu ada yang kesobek dan sebagainya. Dan mereka itu udah kayak saling bengong aja, saling tatap-tatapan. Siapa yang ngacak-ngacak tenda mereka? Atau ada tujuan apa nih? Jaki itu sempat nengok kiri dan kanan. Dan di sini Toha langsung ngeliat ke satu titik. Jadi dia tuh kayak mencari jejak. Ini manusia, setan, atau hewan. Karena menurut Jaki nggak masuk akal nih kalau setan kayak begini. Benar-benar agak sedikit punya rasa curiga. Semakin lama diperhatiin, wah ini sih bukan setan yang ngelakuin tindakan seperti ini. Dan benar didukung dengan Toha yang ngelihat sebuah jejakan kaki yang dimana itu ngarah ke satu titik. Tapi jejaknya itu ketika diikutin tiba-tiba hilang begitu aja. Apa menurut lu ini pemburu? Yang dimana mungkin lagi nyari macan atau apa dan ada kita merasa terganggu. Toha itu kayak ini indahi kan, gue juga nggak tahu. Terus gimana nih? Terus Jaki ini bilang, "Lu ikut gue yuk." Dia bilang, "Ikut kemana?" Ya udah kita beresin aja dulu barang-barang kita. Diberesin pada saat itu, tek 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 diberesin. Udah selesai diberesin, dia tuh ngambil apa yang perlu diambil. Kayak nasi, mereka tuh benar-benar beras tuh dipungutin karena memang acak-acakan. Dipungutin, logistik yang memang ambak-ambakan dirasa bisa dimakan diambil, pokoknya bener-bener mereka tuh kalau nggak bisa ngambil ini, wah bisa mati kelaparan di situ gitu kan. Jadi diambil dulu, mereka cuman ngebawa sebuah flysheet. Jadi tenda memang dibiarin aja. Terus Jaki ini bilang, "Udah pokoknya lu ikut aja." Ikut. Set. Sampai di satu titik di mana di situ tuh Toha udah nolak, "Lu ngapain sih ke sini? Ini udah 5:30 loh dan ini adalah titik yang krusial. Gua nggak berani di sini." Dan bahkan di sini tuh walaupun lu nggak penakut dengan setan, gua tahu banget pohon ini jadi tempat singgahnya hewan buas. Kenapa gua bisa bilang kayak begitu? Karena sebelum-sebelumnya pun gua dan tim itu benar-benar ngelihat macan kumbang di atas pohon ini 2 ekor. Jaki ini cuman senyum doang pada saat itu ketika dikasih tahu sama si Toha, "Udahlah, tenang aja, insya Allah nggak apa-apa. Lu percaya sama gua kan, dan lu tahu kan bahwa jodoh, takdir, jodoh, mati, dan rezeki itu Tuhan yang ngatur. Insya Allah kita nggak apa-apa," kata Jaki sambil nenangin temannya pada saat itu. Dan gara-gara udah ditenangin, Toha pun nurut pada saat itu kan. Set, udah selesai nih mereka bikin. Jadi kalian tahu kan pohon kiara itu apa ya? Beringin. Pohon beringin itu kan akarnya tuh kalau yang udah tua banget kan ada cegokan-cegokan gitu. Mereka itu diem. Nah ketika udah sampai di pohon beringin ini, Jaki ini sempat bilang, "Jangan nyalain pencahayaan lampu apapun.
Sebetulnya Toha agak sedikit ragu, kenapa gitu kan. Tapi seolah bahwa Jaki ini mau membuktikan sesuatu. Udah kisaran di jam 8, mereka itu bener-bener matiin, bahkan mereka nggak makan. Bener-bener cuma nge-keep logistik doang yang udah dikumpulin, terus bener-bener ngumpet, udah nggak ngapa-ngapain. Ngomong aja diminim-minimin, kayak bisik-bisik. Kayak suaranya kayak kurang lebih kayak begitu kan. Sampai akhirnya kisaran di jam 8, Jaki ini langsung Noel. Dan ternyata Toha itu pada saat itu kan tidur. Apa Ki? Udah lu ikut aja. Akhirnya ikut tuh cuy. Pas ketika mereka bangun, Toha itu bener-bener kaget dengan apa yang dia lihat. Dan kita akan lanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya tungguin aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.